Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di channel kami Simbar Mayuro. Kami akan menggali cerita tentang sejarah Batu Quran Cibulakan, Pandeglang, Banten. Dalam perjalanan ini kami akan menelusuri jejak-jejak peninggalan para ulama besar di Banten Selatan. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selanjutnya mari kita mulai. Salah satu tempat sejarah di mana tempat ini sebagai bijakan seorang tokoh ulama besar yang bernama Syekh Maulana Mansyuruddin. Kami dari para rombongan TB Barokah datang berziarah dan bertawasul mendoakan beliau. Cerita rakyat ini yang berhubungan dengan Islamisasi di Banten, salah satunya adalah cerita Syekh Mansyuruddin adalah salah seorang yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten Selatan dengan peninggalannya berupa batu Quran yang sekarang banyak berdatangan wisatawan untuk berziarah atau untuk mandi di sekitar Patilasan, karena di sana ada kolam pemandian yang di tengah kolam tersebut terdapat batu yang bertuliskan Al-Quran. Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Sekitar tahun 1651 Masehi, Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten, dan pemerintahan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Mansyuruddin, dan beliau diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak, sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fatli. Pada saat berangkat ke Baghdad, Irak, Sultan Maulana Mansyuruddin diberi wasiat oleh ayahnya, apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan atau memakai seragam kerajaan, nanti engkau akan mendapat malu, dan kalau mau berangkat ke Baghdad untuk tidak mampir kemana-mana harus langsung ke Baghdad, terkecuali engkau mampir ke Mekah dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Mansyuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad sehingga beliau mendapat malu. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Maulana Mansyuruddin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Menjeli di kawasan wilayah China, dan menetap kurang lebih 3 tahun di sana, lalu beliau menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai putra 1. Selama Sultan Maulana Mansyuruddin berada di Pulau Menjeli China, Sultan Adipati Ishak di Banten terbujuk oleh Belanda sehingga diangkat menjadi Sultan resmi Banten, tetapi Sultan Agung Abdul Fattah tidak menyetujuinya dikarenakan Sultan Maulana Mansyuruddin masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Baghdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Pada suatu ketika ada seorang yang baru turun dari kapal mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Akhirnya rakyat di Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Mansyuruddin telah pulang, termasuk Sultan Adipati Ishak. Orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin ternyata adalah Raja Pendeta keturunan dari Raja Jin yang menguasai Pulau Menjeli China. Selama menjabat sebagai Sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, akhirnya rakyat Banten membenci Sultan dan keluarganya termasuk ayahanda yaitu Sultan Agung Abdul Fattah. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten, Sultan Agung Abdul Fattah dibantu oleh seorang tokoh atau aulia Allah yang bernama Pangeran Buang. Beliau adalah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua dari Keraton Pekalangan Gede Banten, sehingga kekacauan dapat diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Mansyuruddin palsu dengan Sultan Abdul Fattah dan Pangeran Buang yang dibantu oleh rakyat Banten. Tetapi dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirtayasa. Dari kejadian itu maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fattah dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Agung Abdul Fattah ke Tirtayasa akhirnya sampai ke telinga Sultan Maulana Mansyuruddin di Pulau Menjeli China, sehingga beliau teringat akan wasiat ayahandanya, lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang ke tanah Banten, beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah, karena telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar Syekh di Baitullah. Setelah itu beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah beliau menyelam di sumur Jam-Jam, kemudian muncul suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya, lalu oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya yang tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten.
sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama Keramat Batu Quran. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana, dan memohon ampunan kepada ayahandanya Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, sehingga akhirnya Sultan Maulana Mansyuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau pun mensiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoromoy lalu menikah dengan Nyai Sarinten Nyi Mas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Solih yang memiliki julukan Kiai Abu Solih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy, terjadi suatu peristiwa di mana Nyi Mas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali. Pada saat mandi beliau terpelesat menginjak rambutnya sendiri. Konon Nyi Mas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut maka Syekh Maulana Mansyuruddin melarang semua keturunannya, yaitu para wanita, untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyi Mas Ratu Sarinten. Nyi Mas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikarayu, Cimanuk. Sepeninggal Nyi Mas Ratu Sarinten lalu Syekh Maulana Mansyuruddin pindah ke daerah Cikarayu.